Beginilah penampakan dari shelter menggunakan trap 3x3 yang menurut saya lebih layak untuk dihuni daripada menggunakan bivak ponco. Salam, terima kasih. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube saya, Ihwal Praja. Pada kesempatan kali ini, bahasan kita adalah tentang shelter. Kenapa shelter? Karena dari apa yang saya pelajari tentang survival priority itu, bahwa shelter adalah kebutuhan yang mendesak, yang utama. Kalau dingin kita hipotermia, kalau panas kita dehidrasi. Ketika kita berbicara mengenai shelter, otomatis pikiran kita akan tertuju pada yang namanya bivak. Ketika kita berbicara bivak, yang ada di benak pikiran kita, bivak itu adalah sebuah tenda darurat yang terbuat dari ponco. Jadi ukuran ponco ya segitu. Kalau dijadikan bivak tentu tidak bisa mengcover tubuh kita semua, hanya beberapa bagian dari tubuh kita, sementara yang lainnya akan terpapar. Entah itu kena panas atau kena hujan. Dengan menggunakan flysheet yang saya gunakan ini adalah flysheet ukuran 3x3. Kita bisa membuat shelter seperti ini dengan tingkat livability atau kenyamanan yang lebih dibanding dengan menggunakan ponco. Di sisi lain, ketika kita menggunakan ponco sebagai bivak atau shelter, kita sudah tidak bisa berkegiatan lagi ketika hujan turun. Jadi semisal hujan turun, kita pakai bivak menggunakan ponco, kemudian kegiatan terus berjalan. Karena ponconya kita gunakan sebagai bivak, akhirnya kita berkegiatan, ya kalau orang Jawa nyebutnya keluncum bahasa. Jadi ada beberapa alat yang perlu kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita membuat shelter nanti. Yaitu yang pertama adalah flysheet yang saya gunakan adalah ukuran 3x3. Kemudian ada pasaknya berjumlah 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 pasak. Dan kemudian adalah 3 tali, ukurannya kurang lebih 1,5 sampai 2 meter. Selanjutnya yang tak kalah penting, tongkat. Bisa menggunakan trekking pole, bisa menggunakan kayu yang ada di alam. Ukuran tinggi 1,5 meter sampai 1,75 meter, tergantung dari ukuran flysheet yang kita miliki. Bila menggunakan trekking pole tentu akan lebih mudah. Oke, selanjutnya mari kita langsung pasang. Secara singkat pemasangannya adalah dengan cara memasang 3 pasak, 2 di depan pinggir pojok, kemudian 1 di tengah belakang. Untuk 2 loop yang di depan, menancapkannya diletakkan pada posisi loop sebelahnya sesuai dengan tanda anak panah, dan masukkan trekking pole di balik flysheet tepat di gambar lingkaran warna putih, kemudian pasang pasak di samping kanan dan kirinya di loop tengah. Kemudian untuk garis biru putus-putus itu adalah tanda untuk melipat flysheet ke dalam. Kemudian pasangkan 3 tali pada loop yang berada di depan, yang di tengah ditarik ke depan, kemudian yang di pinggir ditarik ke belakang, ditalikan ke pasak-pasak pinggir yang sudah dipasangkan tadi. Itu yang pertama, kita bentangkan dulu flysheetnya. Untuk membentangkan flysheet dengan cara yang mudah, yaitu dengan membentangkan semuanya dulu. Maka kita akan bentangkan seperti ini. Kemudian kita ambil pasak, kita pasak ujung-ujungnya. Sambil kalau ada sesuatu yang mengganggu, kita bersihkan. Jadi kita pasak ke 4 sisinya, pojok-pojok. Nah, setelah terbentang seperti ini, barulah kita akan memulai proses untuk membuat shelter yang layak huni. Kita pindahkan pasak yang nanti akan kita jadikan sebagai pintu, loop pojokan ke loop nomor 2. Jadi loop yang berada di pojokan ini tidak usah kita keluarkan pasaknya, tapi cukup dengan memindahkan ke loop sebelahnya. Setelah itu baru kita ke bagian belakang, kita cari loop tengah-tengah flysheet ini, kemudian kita cabut pasaknya, baru kita pasak di bagian tengahnya. Kemudian tongkat yang sudah kita siapkan kita masukkan ke bagian tengah.
Baru kemudian kita pasak pinggir kanan dan kiri sebelah tengah. Kemudian di bagian belakang karena ada sisa, kita masukkan ke dalam. Satunya lagi. Kita adjust lagi. Tarik ke belakang. Pinggir kita kuatkan. Jadi untuk sementara bentuknya seperti ini. Jadi sebenarnya gini saja sudah bisa dikatakan jadi, tapi karena kurang estetik ya kita perlu merapikannya. Pinggir ini kita kasih tali, kemudian kita tarik ke belakang. Kemudian di tali selanjutnya kita tarik ke belakang juga. Ke arah mana? Ke arah pasak yang ada di pinggir sebelah kanan dan kiri tadi. Tengah kita juga rapikan, kita beri tali supaya lebih kokoh lagi shelternya. Inilah penampakan dari shelter menggunakan trap 3x3 yang menurut saya lebih layak untuk dihuni daripada menggunakan bivak ponco. Jadi bisa dikatakan sangat luas sekali. Saya akan coba masuk. Masih ada slot space atau ruang di sebelah kanan dan kiri saya. Baik, jadi itu tadi bagaimana cara kita membuat shelter berbentuk trap seperti ini. Apa sih yang perlu diperhatikan ketika kita membangun model shelter seperti ini? Yang pertama tentu adalah kita lihat di depan. Di depan ini tentu ada ruang terbuka di mana ini angin bisa masuk. Oleh karena itu ketika kita membuat model seperti ini kita harus memperhatikan arah angin kemana. Kalau kita membawa flysheet lagi kita bisa menambahkan teras di depan sehingga lebih luas lagi dan lebih terlindung lagi di sini. Jadi membuat shelter seperti ini sangat mudah sekali, hanya butuh waktu beberapa menit saja dan tidak membutuhkan banyak tali. Artinya tali tidak pating seliwer-seliwer ke atas, sehingga lokasi camp kita cukup rapi dan enak dipandang mata. Yang kedua adalah selain kita bisa menggunakan tongkat seperti ini, kita bisa juga menggunakan trekking pole. Malah akan lebih enak lagi, kita bisa mengadjust ketinggiannya sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau memang tidak ada tongkat, tidak ada trekking pole, semisal ada pohon-pohon besar seperti ini, nah di bagian belakang ini ada loop, kita bisa menggantungnya ke atas sehingga kita tidak membutuhkan yang namanya tongkat seperti ini. Demikian dari saya bagaimana membuat shelter dengan model trap tent seperti ini. Tentu ini akan menambah kenyamanan kita ketika kita berkegiatan di alam bebas, sehingga ponco kita bisa kita gunakan berkegiatan ketika hujan. Kita punya shelter, tempat berlindung ketika nanti kita beristirahat. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, salah-salah kata, salah-salah penyampaian, salah penyajian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa bila video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, bahkan share. Terima kasih dari saya. Sekian saya akhiri dan salam.